Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini malam ini kita kembali bersua dalam kajian Ma'rifatullah dari Yamas Indonesia. Malam ini adalah kita mulai dengan lanjutan dari kajian sebelum Ramadan dulu, yaitu tentang Allah. Malam ini kita masuk kepada tentang Allah bagian kedua. Ya, tetapi sebelumnya untuk menyegarkan ingatan kita dari kajian-kajian kita ini dan bagaimana hubungannya dengan kajian-kajian kita terdahulu, marilah kita buka sejenak bagaimana peringkat dari pengajaran yang telah diajarkan oleh Ustadz kita Arifillah Ustadz Hussein bin Abdul Latif. Yang pertama adalah bahwa kita pernah diajarkan tentang awaludin ma'rifatullah. Inilah dasar bagaimana pentingnya ma'rifatullah ini, mulai dari sejarah dan perkembangannya dari masa ke masa sampai kepada yang kita dapatkan hari ini. Kemudian kita juga sudah mengenal tentang awaludin ma'rifatullah ini, yaitu mengenal sifat, hakikat, dan ma'rifat. Sampai kita mendapatkan gegaran atau ihsan di dalamnya. Ya, ini sudah kita selesaikan di dalam kajian mengenal sifat-sifatnya. Kemudian juga sudah selesai dalam zikrullah dan ibadah, di mana kita akan mendapatkan keadaan yaitu bagaimana jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah, dan kemudian juga bagaimana kita mendapatkan khusyuk di dalam sholat kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai afalnya. Di sini kita juga sudah selesai mengenai tentang menyerahkan segala urusan, ya urusan kita, urusan makhluk ya kepada yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia memunculkan apa yang disebut dengan Islam. Islam adalah patuh kepada 100% kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho. Ridho di sini adalah kita diam menerima segala ketetapan Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ini sudah kita selesaikan. Jadi bagi teman-teman yang untuk masuk kepada kajian berikut ini, seyogyanya sudah selesai dulu mempelajari atau mengulang-ulang pelajaran yang di tingkat pertama dan tingkat kedua ini. Karena tingkat ketiga dan berikutnya, tingkat 4 dan tingkat 5, itu pelajaran yang berikutnya, ini sudah lebih berbeda atau lebih dalam lagi dari kajian tingkat pertama dan tingkat kedua ini. Nah, ini yang perlu saya peringatkan di sini. Jadi bagi sahabat-sahabat ya yang baru ya, mungkin lebih baik dulu memutar kembali atau mendengarkan kembali syarahan-syarahan dari tingkat pertama dan tingkat kedua. Baru setelah itu melanjutkan kepada syarahan tingkat ketiga ini. Nah, tingkat ketiga ini juga disebut juga dengan mengenal yang maha halus, yaitu menyerahkan segala kewujudan. Kenapa menyerahkan segala kewujudan? Karena seluruh yang kita bicarakan di atas tadi, apakah itu level 1, level 2, itu hanyalah manifestasi dari yang maha halus sebenarnya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi kita akan masuk lebih dalam menyadari kewujudan yang maha halus. Tetapi ya, peringkat 1 dan 2 ini sangat penting dipelajari kalau mau masuk kepada ma'rifatullah. Dia adalah dasar ya. Sifat hakikat ma'rifat itu adalah dasar yang perlu kita pelajari. Tetapi kalau sudah di peringkat ketiga ini, nah peringkat 1 kedua sifat dan hakikat ataupun Allahul Mahfuz dengan zat itu tidak terlalu terpakai lagi. Kita tinggal adalah ma'rifat saja yang maha halus.
Nah, bagaimana nanti maha halus ini hubungannya dengan yang maha besar, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bagi kita untuk belajar kepada bagian ketiga ini adalah bagaimana kita nanti sudah melihat Al-Qur'an itu sebagai monolog, ya, monolog atau dialog. Monolog maksudnya apa? Allah berbicara, ya, eh, dengan dirinya sendiri. Kenapa? Hanya Dia yang wujud, tidak ada yang lain kecuali Dia, ya. Kemudian eh, kalau dialog, yaitu dialog antara yang maha besar dengan yang maha halus, atau yang maha halus dengan yang maha besar. Jadi sudah tidak terlihat lagi semua makhluk, manusia, jin, malaikat, dan semua peristiwa di alam semesta. Karena semuanya adalah tidak wujud sebenarnya. Ia hanyalah manifestasi atau fata morgana, hologram, gambar tiga dimensi dari aktivitas yang maha halus. Ya. Jadi kalaupun kita membaca Al-Quran gitu ya, contohnya kita tidak melihat lagi Musa dengan kaumnya, Fir'aun ya, kemudian tongkat Nabi Musa dan lautan terbelah dengan tongkat tersebut ya. Semuanya yang itu sebenarnya adalah pemeran sendagura Allah, itu masih di level 1 dan 2 ya. Sedangkan pada level 3 dan seterusnya kita sudah melihat semata-mata hanya sendagura Allah dengan dirinya sendiri. Maha besar, maha halus. Maha besar dan maha halus inilah, maha besar itu juga diri Allah, maha halus juga diri Allah, ya. Nah, itulah sebabnya ada kepatuhan yang ketat atau total terhadap apa-apa yang tergelar di alam semesta ini. Nah, ini tujuan kita nanti belajar ini. Mari kita lihat rangkuman ya, rangkuman dari kajian kita terdahulu. Kita sudah tahu bahwa Allah sendiri ya, tidak ada yang lain ya, kecuali hanya Dia yang ada. Kemudian Allah bermain-main atau bersendagurau ya. Nah, bagi siapa sendagurau itu? Tentu bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Bersendagurau maka Dia tajalikan dirinya yang maha halus. Nanti ini yang akan kita bahas ya. Kemudian kita sudah tahu ada zat ya. Kemudian dari zat terciptalah Lauhul Mahfudz ya. Nah, Lauhul Mahfudz ini berjalan dengan kepatuhan yang sangat ketat. Ya, kepatuhan yang sangat ketat. Nah, kita akan lihat nanti kenapa terjadi kepatuhan yang sangat ketat ini ya. Nah, sendagurau ya, ada juga yang mengatakan bahwa kenapa Allah itu menciptakan ciptaan atau makhluk ini. Ada setengah orang mengatakan ya, pahaman yang mengatakan bahwa Allah adalah perbendaharaan tersembunyi. Kemudian Allah ingin dikenal, aku ingin dikenal. Kemudian aku menciptakan makhlukku, dengan Allah lah mereka mengenal aku. Ini disebut orang dalam kajian-kajian tasawuf model lama ya. Ya, ini tujuan diciptakannya adalah untuk diketahui ya. Ini adalah pendapat sebagian orang. Tetapi ini kita tidak pakai yang ini karena yang di Al-Quran lebih tepat kita katakan ini adalah sebagai main-main atau sandiwara ilahi. Ya, ini yang perlu kita pahami. Ya, kenapa sandiwara ilahi? Hanya Dia sendiri yang ada. Ini paling pokok ya. Tidak ada siapapun atau apapun bersamanya. Kalau dalam bahasa bulenya, orang putihnya adalah all alone ya. Tentu hanya Dia yang tahu dan kenal tentang dirinya. Selamanya Dia tidak akan pernah diketahui oleh ciptaannya. Siapapun, apapun, selamanya Dia tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, ini adalah pagar-pagar yang perlu kita ketahui. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Dia ingin bermain-main dan bersendagurau, ya, fun, ya, ya. Lalu Dia bermain dengan dan bersendagurau dengan siapa? Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang lain selain dirinya. Ya, tentu Dia bersendagurau dengan dirinya sendiri. Nah, untuk itulah maka
dia tajalikan sedikit dirinya yang maha halus. Ini kunci yang perlu kita pakai, yaitu dia tajalikan sedikit dirinya yang maha halus, di mana yang maha halus ini juga tidak bisa dilihat dengan mata, karena dia sedikit atau kecil sekali dari diri Allah, ya. Maka dia tidak bisa dilihat dengan mata, tidak diketahui, tidak bisa digambarkan, sebab yang maha halus ini adalah juga sebagian maha kecil dari diri Allah. Ini yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, tetapi kenapa kita gambarkan nanti maha halus itu sebagai bunderan atau apa persegi dan sebagainya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepahaman, ya. Karena ingin mengajarkan yang maha halus, maka kita gambarkan dia, ya. Bagaimana menggambarkannya? Kita bisa menggambarkan ceruk halus yang tak tembus, atau lubang yang tak tembus, lingkaran kecil atau bola kecil atau dari kaca atau gelombang udara yang di dalam lautan. Nah, yang sedikit tadilah yang disebut dengan wajahnya, wajah yang maha halus saja, ya. Sisanya yang tidak tajali, nah itulah yang disebut dengan maha besar. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan dari Allah, kemudian ada yang maha halus, kemudian ada yang maha besar. Bagaimana perkembangannya, mari kita lihat nanti. Nah, dengan adanya wajah yang maha halus ini, barulah ada dirinya yang maha besar. Kalau tidak, ya tidak tahu kita, ya. Maha halus nanti ada dua nanti, ya. Apa pengertian maha halus? Nanti kita akan bahas di dalam bagian berikutnya, ya. Ada perbandingan yang ada yang maha halus, ada yang maha besar, maka ada perbandingan yang yang lebih tidak terbayangkan, ya. Ada yang maha halus, halusnya tidak terbayangkan kalau dibandingkan dengan Allah yang maha besar, yang juga tidak terbandingkan besarnya, tidak terbayangkan besarnya, atau akbar. Jadi Al-Latif dengan Al-Akbar itu kita bisa kita dapatkan pelajarannya setelah ada yang maha halus atau Al-Latif ini. Tetapi dipahami harus, yaitu bahwa yang latif atau yang maha halus atau yang maha besar ini masih sama-sama tentang diri Allah. Makanya dia ya bisa berfirman, dia yang maha halus dan dia juga yang maha besar. Nah, ini yang perlu kita ambil sebagai patokan dalam perjalanan kita. Bagaimana perbandingannya? Ya, perbandingan maha halus dengan maha besar itu sebenarnya ini hanya gambaran saja, yang untuk mempermudah kita saja. Bagaimana perbandingan badan gajah dengan ekornya? Ya, kecil, ekor dengan badan itu kecil ekornya itu dibandingkan dengan badannya. Nah, manusia dengan kukunya, nah ini sama tuh, manusia dengan kuku, nah itu seperti itulah kira-kira, ya, perbandingannya. Atau di dalam nanti kita lihat perbandingannya di dalam fisika partikel atau fisika kuantum. Sebuah atom itu sebenarnya adalah 99% lebih itu adalah ruang kosong sebenarnya. Hanya 0,001% saja yang dia berupa partikel. Nah, ini yang kita lihat nanti, ya. Sebagai permulaan, nah ini dia. Sebuah atom seperti ini, ya, sebuah atom ini sebenarnya apa? Sebenarnya terdiri dari unsur-unsur, yaitu elektron, neutron, dan proton. Nah, elektron adalah yang berputar-putar ini, sedangkan proton dan neutron adalah yang di tengahnya ini. Nah, atom yang satu tadi kita lihat sebagai sebagai satu padat atau partikel padat seperti ini, ternyata ya banyak ruang kosongnya ternyata, ya, kosong ini, ya. 99%, hanya 1% saja sebenarnya yang disebut dia dengan partikel dasar. Ini dia, partikel itu juga nanti kita lihat di sebaliknya apa. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Ya, di sebaliknya adalah yang maha halus dan zat, dan di sebaliknya yang maha halus. Zat sudah tidak akan kita lihat, tetapi kita langsung yang maha halus. Nah, ini seperti atau ibarat kita melihat seperti gelombang udara,
yang ada di dalam lautan, ya, di dalam sebuah teluk, ya, ada lautan, ya. Di dalam sebuah teluk itu ada gelembung udara yang kecil sekali. Seperti itulah perbandingan yang bisa kita gambarkan, atau seperti gajah dengan ekornya. Nah, kalau ekor gajah itu bergerak, apa namanya, yang menggerakkan itu bukanlah seluruh tubuhnya, tetapi hanya yang maha halus atau ekornya saja yang bergerak. Nah, ini dasarnya, ya. Yang maha halus itu adalah seperti kita mengkaji maha halusnya ekor gajah, maha halusnya sebutir sebuah gelembung udara, ya, atau kaca yang ada di dalam lautan. Nah, kenapa, buat apa ini ada? Ya, kita akan masuk tadi, ada kepatuhan yang ketat. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan yang ketat ini, ya? Kepatuhan ketat adalah tidak ada degradasi, penurunan, perubahan, penyimpangan dari apa-apa yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang disebut dengan kepatuhan ketat. Tidak ada penyimpangan sedikit pun, tidak ada perubahan sedikit pun dari apa yang telah ditetapkan. Nah, ini yang perlu kita pahamkan nanti. Nah, kenapa bisa ada kepatuhan yang ketat ini? Ya, itu hanya bisa diterangkan kalau kita masuk kepada tajalli yang maha halus tadi. Ya, nah, jadi dengan tajalli yang maha halus itu kita bisa melihat bagaimana Allah menjamin kepatuhan yang ketat 100%, contoh khususnya umat manusia kepadanya. Jadi di sini kita tidak membicarakan tentang kepatuhan ciptaan yang lain. Kita hanya nanti melihat bagaimana manusia patuh kepadanya. Kenapa manusia patuh 100% kepada Lauhul Mahfudz? Ya. Nah, bagaimana dengan tajalli yang maha halus? Yang kita bicarakan adalah tentang yang maha halus, al-latif. Dengan ada yang maha halus baru ada senda gurauannya. Nah, ini kalau tidak ada yang maha halus, kita tidak tahu ada senda gurauannya. Bagaimana kita mau mengetahui? Allah adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipersepsikan, tidak bisa dilihat dengan apapun juga. Tetapi dengan ada yang maha halus, kita bisa melihat ada sandiwara ilahi. Ya, ini senda gurauan itu antara lain adalah bagaimana kalau kita melihat nanti Al-Quran, membaca Al-Quran, di situ ada dialog, ya, gurauan antara maha halus dengan maha halus. Ya, maha halus dengan yang maha besar, atau maha besar dengan yang maha halus. Ya, di situ kalau kita sudah berada di level ini, jadi kita tidak melihat lagi makhluk, ya, bagaimana di dalam Al-Quran itu Allah berkata tentang surga, neraka dan sebagainya, tentang siksa, dosa, ya. Kita tidak bisa melihat di situ lagi. Kita melihat sudah lebih dalam lagi, yaitu bagaimana dialog yang maha halus dengan yang maha halus dengan yang maha besar, dan maha besar dengan yang maha halus. Dan juga kita akan bisa melihat nanti Allah monolog dengan dirinya sendiri. Ya, contohnya dia adalah tempat bergantung. Ya, itu monolog dia terhadap dengan dirinya sendiri. Ya, nah ini nanti kita bisa lihat, ya, dengan level kajian yang sekarang ini. Ya, nah mari kita lihat. Bagaimana dengan apa yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfudz? Inilah yang akan dijalankan oleh yang maha halus. Ya, ini dijalankan. Nah, segala sesuatunya telah kami kumpulkan dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfudz. Di sisinya lah terdapat umul kitab Lauhul Mahfudz. Ya. Dan apa yang sudah ditetapkan dalam kitab induk tersebut, yang maha halus akan menjalankannya dengan ketat tanpa perubahan, tanpa penyimpangan. Nah, inilah ayat-ayatnya yang dikatakan semua terletak pada tangan Allah. Nah, kalau kita berbicara membaca ayat seperti ini dari Syekh Abdul Qadir Jalani, pada tangan Allah ini maksudnya adalah Lauhul Mahfudz, ya, maha halus, ya,
tidak berbicara tentang Allah. Nah, daripada itulah datangnya buruk dan baik. Dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal. Nah, itulah Lauhul Mahfudz, ya. Segalanya berlaku, ya. Yang terjadi adalah dengan kehendak Allah. Dialah yang membuat dan merancang segala-galanya. Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Nah, tapi ini kalau kita masih belajar sampai di sini, ini masih di level 1 dan 2 sebenarnya. Ya, tapi di tingkat sekarang ya, kita tidak melihat lagi makhluk-makhluknya, yang terlihat hanyalah yang mahalus sedang beraktivitas dengan kepatuhan yang ketat. Nah, yang dijalankan adalah apa? Yang dijalankan adalah Lauhul Mahfudz tadi yang sudah dituliskan dan memunculkan makhluk. Makhluk-makhluk yang muncul itu sebenarnya adalah penyamaran atau manifestasi dari yang maha halus saja. Ini yang paling penting yang harus kita pahami, ya. Dan berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman, demi sesungguhnya kami telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai hari kebangkitan. Nah, ini masih bercerita tentang apa? Tentang level 1 dan 2 sebenarnya, ya. Jadi pada tingkat yang sekarang tidak ada lagi melihat orang berilmu dan beriman. Yang ada hanyalah drama, ya, hanya drama yang maha besar dengan yang maha halus atau drama yang maha halus dengan yang maha halus saja. Dia berdrama mati, berdrama hidup, berdrama bencana dan sebagainya. Itu hanya drama saja. Dengan mengetahui ini maka kita menjadi apa? Menjadi tidak bergaduh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama makhluk tidak ada pergaduhan lagi, ya. Nah, dengan kalau kita sudah tahu sebelumnya bahwa dengan lain perkataan kamu adalah dalam takdir atau qada dan qadar Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir itu melambung-lambungkan kamu ke sana ke sini, ke sana sini. Nah, ini masih di dalam level 2. Ya, pada level sekarang kita tidak melihat lagi takdir atau qada, tetapi dia adalah sandiwara. Bagaimana manusia atau ciptaan ya dilambung-lambungkan oleh ombak takdir itu. Ya, kita hanya melihat apa sandiwara saja. Jadi tidak ada lagi qadar baik atau qada dan qadar yang baik dan yang buruk itu tidak kita perhatikan lagi. Kita hanya melihat apa sandiwara ilahi, kekaguman kita terhadap sandiwara ilahi. Nah, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya dan para utusannya dan hari akhirat atau hari kiamat, serta beriman kepada baiknya takdir dan buruknya takdir. Seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud yang dia nafkahkan, maka Allah tidak bakal menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir. Ini kalau kita masih berada di sini, ini adalah level 1 dan 2 tadi. Kalau di level sekarang semuanya adalah drama ilahi. Nah, ini kita sehingga kita tidak terlalu terpengaruh lagi dengan setiap ada kejadian yang ada di hadapan kita. Kita melihat semuanya adalah drama ilahi, ya. Begitu juga kalau kita baca hadis, maka perlu engkau ketahui bahwa musibah yang menimpa kamu tidak akan hilang darimu dan sesuatu yang mesti terlepas darimu tidak akan dapat memberimu musibah. Dan jika engkau mati dengan keyakinan selain dari ini, maka pasti engkau masuk neraka. Nah, ini adalah level 1 dan 2, ya. Kita tidak melihat lagi ini, tetapi melihat semuanya adalah drama ilahi. Ini kelebihan dari kajian ini. Nanti kita lihat bagaimana kelebihan ini bisa mempengaruhi kita, ya. Nah, ini nanti kita makanya Pak Ustadz dengan kajian tentang about Allah ini sudah sampai ke yang ke-10 dalam bahasa Inggris kalau tidak salah. Nah, kita insya Allah belajar dari apa yang telah diterangkan Ustadz itu secara perlahan-lahan, karena ini memang suatu kajian yang sangat dalam sekali, ya. Kalau kita langsung ke sini akan bingung, ya.
Tapi kalau mulai dari level 1 dan 2, mantap di sana, kemudian kita naikkan kesadaran kita atau pengetahuan kita kepada level 3 ini. Nah, itulah ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan gini, jika engkau tertimpa dengan sesuatu musibah, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini dan begitu, akan tetapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan apa yang dia kehendaki, pasti dilaksanakannya. Ketahui bahwa kata seandainya akan membuka jalan bagi syaitan untuk menggoda. Ini adalah level 1 dan 2 tadi. Ya. Pada level 3 kita melihat apa? Semua yang ada ini hanyalah drama ilahi belaka. Ya. Kemudian sukar dipercaya bahwa kita hidup dalam hidup ini ada kebebasan atau memilih. Nah, ini kata Stephen Hawking ya, atau free will. Apabila hidup kita terikat dengan peraturan-peraturan yang azali, yang sedia ada atau yang asli, ada yang fisikal, hukum-hukum fisika. Boleh dikatakan kita ini adalah mesin-mesin naluri atau yang mesin-mesin biologis yang seakan-akan kebebasan memilih itu hanyalah khayalan saja. Seperti berjalannya sebuah mesin pabrik otomatis ya, pabrik mobil ya, sekarang ini pabrik mobil ataupun pabrik elektronik semuanya sudah bisa berjalan dengan otomatis ya. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh komponen-komponen mobil itu untuk bertindak berbuat bebas melenceng dari apa yang sudah dirancang oleh perancang dari pabrik mobil atau elektronik tersebut. Nah, ini adalah masih level 1 di mana manusia masih berkhayal ya. Khayal apa? Khayal bisa merubah keadaan, berkhayal bisa berkuasa dan sebagainya ya. Padahal sebenarnya tidak ada kebebasan memilih tersebut kalau kita sudah paham level ketiga ini. Nah, kalau kita lihat, kita pernah dulu mengaji tentang takdir ya. Takdir adalah seperti lautan dan kehendak bebas adalah seperti kawanan ikan yang berenang bebas di dalam lautan itu. Tetapi setiap ikan hanya bergerak pada jalurnya sendiri-sendiri. Ya, ini masih level 1 dan 2. Ya, mari kita lihat ikan. Nah, ini pelajaran kita yang dulu. Ikan ini dia bergerak di dalam lautan sesuai dengan arah tujuannya masing-masing. Ya, semuanya patuh. Tidak akan tertukar gerakan satu ikan dengan ikan yang lain. Ya, semuanya berada pada jalurnya sendiri-sendiri. Nah, tapi ini masih pada level 1 dan 2. Ya, kita sudah nanti akan meninggalkan level ini, melihat bahwa semua yang terlihat ini, semua yang bisa kita perhatikan ini hanyalah drama yang maha halus saja. Ini enaknya level ketiga ini semuanya adalah drama ilahi saja. Ya. Nah, begitu juga dulu pernah kita lihat bagaimana jalan takdir seseorang ini ditentukan ya, atau yang jalan yang sudah ditakdirkan atau predestin ya, yang di YouTube juga sudah sangat populer sekarang predestin ini ya. Orang sudah mulai mempercayai bahwa kita itu tidak bebas memilih. Bagaimana maksudnya adalah kita yang ada sekarang ini mulai dari lahir sudah dikalungkan di leher kita ini bagaimana jalan takdir kita. Itulah yang kita jalankan dari sekian banyak jalan yang ada ini ya, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, persimpangan, kemudian banyak cabang-cabang. Kita dengan takdir, buku takdir yang ada di leher kita itu berjalan hanya satu saja, patuh kepada jalan yang sudah ditetapkan itu sampai akhir hayat kita ya, sampai nanti hari berbangkit. Nah, seperti itu. Nah, dulu ini kita mengira ini adalah yang kajian yang tinggi. Tetapi dengan adanya kajiannya sekarang ini bisa kita lihat sebagai apa? Ini hanyalah main-main atau drama ilahi belaka yang dijalankan oleh yang maha halus. Ya,
Nah ini bedanya yang dahulu dengan yang sekarang ya. Walaupun kita sudah dengan apa gambaran tadi adalah suatu ketetapan Allah yang suatu ketetapan yang pasti berlaku. Adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Yang seperti tadi ya, bagaimana ikan berjalan pada jalurnya tetapi tetap di lautan. Bagaimana manusia berjalan di alam semesta ini dalam kehidupannya sesuai dengan takdirnya masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan dulu dengan kata-kata sesungguhnya rencanaku teguh, amatlah teguh. Ya, itu yang sudah kita pelajari dulu, ya. Kemudian kita sudah tahu bahwa kamu atau kita manusia ini sekali-kali tidak akan dapat mendapati perubahan dalam sunnah Allah Subhanahu Wa Taala atau takdir tersebut. Nah, ini adalah kajian kita terdahulu. Tetapi dengan adanya kita mengetahui bahwa semua adalah drama ilahi, drama yang halus saja, maka ini lebih memantapkan atau memudahkan tauhid kita. Tidak ada lagi dua, ya, tidak ada lagi makhluk, tidak ada lagi pencipta. Kita tidak wujud sebenarnya. Ya, kita hanya manifestasi saja, ya. Manifestasi apa? Dari apa? Dari ya aktivitas yang halus. Ini benar-benar lebih menenteramkan, ya, lebih memantapkan. Kita tengok sekeliling kita, semua yang halus. Ada pembunuh, ada perampok, ada kafir, ada muslim, ada hewan dan sebagainya. Di mana-mana kita memandang hanya yang halus sedang beraksi atau beraktivitas di dalam mengikuti Lauhul Mahfuz. Nah, inilah yang Pak Mansur sudah sering menyampaikan di dalam kajian beliau bahwa keadaan yang kita lihat sekarang ini, contohnya di Indonesia. Di Indonesia bagaimana ramainya terjadi dalam pilpres, dalam pemilihan presiden ya kemarin ya, ada bagaimana ketidakharmonisan hubungan antara masyarakat Indonesia yang mendukung paslon-paslon tertentu. Nah, kalau kita sudah melihat sampai kepada kajian ini, kita melihat itu adalah drama yang halus saja sebenarnya, sehingga kita tentram menerimanya. Juga seperti yang ada sekarang, bagaimana kita lihat di media sosial, orang ribut dengan nasab ya, sehingga orang yang tidak paham dengan ilmu ini akan terombang-ambing dengan semua yang ada di media sosial tersebut. Tetapi ya kalau kita masuk ke dalam tingkat pertama dan kedua, ya, nah itu sudah kita melihat bahwa semua sudah ditetapkan. Nah itu ya. Tetapi sekarang kita lebih dalam lagi. Semua hanyalah drama ilahi. Nah ini yang membuat kita tentram ya. Sehingga apa? Kita bisa lebih memudahkan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih menenteramkan, lebih memantapkan kita dalam bersikap. Nah ini adalah keuntungan atau kelebihan kita masuk kepada level ketiga ini. Kita melihat sebuah kepatuhan yang ketat, ya, yang harus terjadi yang di hadapan kita. Nggak ada perubahan. Kenapa? Itu adalah manifestasi dari yang Maha Halus, ya. Maha Halus menjalankannya dengan kepatuhan, ya, dengan tidak melenceng sedikit pun daripada yang telah ditetapkan. Nah, mari kita lihat bagaimana kepatuhan ketat ini bisa tercapai, ya, bagaimana dia tercapai. Ya, lebih dalam lagi. Tadi walaupun kita sudah sampaikan secara sepintas, kita lebih dalam masuk di sini. Yaitu, nah, bagaimana kita membahas ini? Kita lihat dulu ada ayat yang bisa membantu kita, ya, hanya membantu saja, ya. Jadi dikatakan oleh surat An-Nur ini, surat Al-Baqarah ini, Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Nah, kepada siapa Allah berkata jadilah ini? Nah,
Nah, untuk itu maka dia tajalikan dirinya yang maha halus, ya. Tajali yang maha halus, ya, ada Allah, ya, yang tidak serupa, tidak seumpama, hanya dia sendiri yang ada, ya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, hanya dia, ya. Seperti sebuah atau satu belanga susu, ya. Semuanya susu putih saja yang ada, ya. Tetapi kalau ada nila setitik, maka rusaklah susu sebelanga. Begitu juga dengan Allah. Allah tidak ada apa-apa bersamanya. Kalau ada bersama Allah sesuatu yang lain, maka disitulah yang meruntuhkan tauhid kita. Hanya Allah saja yang ada. Lalu Allah mentajalikan dirinya yang maha halus. Tajali yang maha halus. Nah, ini dia. Dari Allah yang pertama tadi, ada yang maha halus. Tajali. Nah, kenapa kita gambarkan yang maha halus tadi? Ini dia, supaya kita melihat ada bandingan. Ada yang maha halus, maka ada yang maha besar. Nah, ini adalah bagaimana kita memahami, dibuat kepahaman tentang sebuah konsep. Tanpa yang maha halus, nggak bisa diterangkan Allah apakah dia seperti apa, bagaimana dia maha luas, maha besar. Ini sudah kita selesaikan di dalam kajian 1 dan 2 dulu. Nah, ada wajah yang maha halus, ya. Karena ada yang maha halus ini pasti ada yang maha besar. Ini yang ya salah satu yang membuat kita bisa memahami. Ada yang maha halus, ada yang maha besar. Tapi yang maha halus ini dan maha besar ini adalah bahagian dari Allah. Kalau yang maha besar adalah bahagian yang utama dari Allah. Ya, sedangkan maha halus adalah bagian yang sedikit sekali dari Allah. Yang maha besar dengan yang maha halus itu adalah menjadi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau disebut nanti Allah berkata kun, maka hendaklah bisa yang maha besar berkata kepada yang maha halus. Ya, yang maha besar berkata kepada yang maha halus. Nah, tidak tepat dikatakan kalau Allah berkata kepada yang lain. Ya, Allah berfirman kun, bukan Allah. Yang maha besar berfirman kepada yang maha kecil nanti. Ya, yang telah terzahir menjadi apa? Lauhul Mahfud. Kun itu ada di Lauhul Mahfud nanti. Kita lihat nanti. Ya. Kembali, dengan tajalli yang maha halus baru kita bisa kenal yang maha besar. Dan maha besar bersama yang maha halus itulah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita baru bisa kenal Allah karena tajalli yang maha halus. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita baru bisa kenal Allah dengan adanya tajalli yang maha halus ini. Kalau tidak, kita nggak bisa kenal Allah yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir. Kita nggak bisa mengenal itu tanpa ada tajalli yang maha halus ini. Maka kalau dia mengatakan dia yang maha halus itu adalah yang dirinya yang maha halus tadi. Sesungguhnya Allah lagi maha halus, maha mengetahui. Nah, mari kita lihat apa makna dari yang maha halus. Nah, ini penting, ya. Maha halus ini ada 2 pengertian. Yang pertama adalah maha halus, ya, untuk melihat perbandingan yang maha besar. Jadi maha halus berbanding dengan yang maha besar. Nah, ini satu, ya. Kemudian maha halus yang meliputi semua ciptaan, meliputi segala sesuatu. Nah, ini nanti kita lihat sama, ya. Dua-duanya adalah berbicara tentang hal yang sama, ya. Ini harus menjadi nanti ini bisa mengurangi kebingungan kita dengan yang maha halus ini. Saya alhamdulillah di masjid saya di komplek, ya, sudah mulai kajian ini rutin, ya, setiap hari Selasa. Saya sudah masuk Marifatullah dan insya Allah nanti ke Zikrullah, ya. Nah, saya terangkan seperti ini, ya. Mereka agak bingung juga dengan yang maha halus ini, ya. Yang mereka ketahui hanya Al-Latif itu adalah yang maha lembut, ya. Tetapi dalam ilmu kita bisa melihat Al-Latif itu adalah yang maha halus, ya, dari diri Allah yang berbanding dengan yang maha besar dari diri Allah. Dan yang berikutnya adalah yang maha halus yang meliputi segala sesuatu. Nah, mari kita lihat keterangannya. Maha halus, ya, berbanding yang maha besar. Ini dia.
Ini yang maha halus adalah wajah tadi, yang maha besar adalah yang di luar wajah tersebut yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan yang maha halus ini. Maka maha dia, maha halus sekali ya dan maha besar sekali. Jadi itu dia ya, maha halus, maha besar. Nah, kita lihat yang maha halus ini, bagaimana yang maha halus meliputi segala sesuatu. Ya, bagaimana yang maha halus ini meliputi segala sesuatu. Kita sudah paham dalam kajian yang sebelum-sebelumnya bahwa semua ciptaan ini yang disebut dengan yang ada di Lauhul Mahfuz ya, itu adalah berada di dalam liputan yang maha halus ya. Nah, untuk kita jelasnya lagi, mari kita lihat di sini. Mari kita lihat ya. Ilmu pengetahuan hanya sampai kepada apa? Bahwa dia lihat alam semesta ini sebenarnya terjadi dari apa? Ya, hanya ada dark energy, energi yang tidak terlihat. Ya, dark energy itu bisa saja dia dalam bentuk apa? Nanti kita lihat dia sebagai gaya atau daya yang gravitasi, ya, dan gaya-gaya yang lain-lainnya nanti kita lihat di situ. Kemudian ada dark materi, materi yang tidak terlihat. Kata mereka begitu, ya. Ada energi yang tidak terlihat, ada materi yang tidak terlihat. Maka energi ini bekerja kepada materi ya, sehingga terciptalah visible materi. Nah, kalau dilihat ininya apa persentasenya, dark energy ini 73% yang tidak terlihat itu ya. Dark materinya 23%. Jadi yang tidak terlihat oleh mata itu ada sekitar berapa? 96% tidak terlihat. Nah, kalau kita melihat di alam semesta ini, sebenarnya berapa? 96%-nya tidak terlihat. Ya, yang terlihat hanya 4% saja, kata mereka. Nah, di antara yang terlihat ini, ya, yang materi hanya berapa? Yang materi hanya 0,1% saja yang disebut dengan partikel dasar, yaitu yang disebut nanti apa? Ada lepton, quark, ya, foton, gluon, high boson dan sebagainya. Nah, yang sisanya 99% adalah ruang kosong. Ya. Hanya itu yang diketahui oleh mereka. Dan disitulah mereka mencari partikel Tuhan. Ya. Maka dia lihat ini partikel Tuhan mana ini, ya, dari pengetahuannya seperti ini, ya, tidak akan ketemu sebenarnya. Nah, kalau kita bedah sedikit kajian mereka tersebut, inilah hierarki atau tingkatan partikel. Mari kita lihat. Kita melihat ini adalah manusia. Manusia ini terdiri dari materi, terdiri dari molekul dari atom-atom, atom-atom terdiri dari inti atom dan elektron. Elektron itu terdiri dari apa? Dari partikel dasar tadi, ada fermion, lepton, quarks, boson, ya, gluon, muon, ya, dan sebagainya. Dan itu berasal dari string yang tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak, gitu. Nah, kalau kita lihat, sains sudah paham di sini. Apa yang dia lihat? Dia berasal dari string, ya, tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak. Kemudian ini yang membentuk partikel dasar tadi. Partikel dasar terbentuk, ya, ini yang membentuk atom, subatom, ya. Subatom membentuk atom, membentuk molekul dan membentuk materi. Materi inilah yang menjadi dasar badan kita, ya. Dan semua ini ditahan oleh apa? Gaya gravitasi yang saya sebut tadi, dark energy tadi, ya, sebenarnya gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat. Ya, ini sudah diketahui oleh sains, ya. Sehingga inilah hierarki yang dari besar menjadi kecil sekali, dan foton ini sudah kecil sekali, ya. String juga sudah kecil sekali. Nah, ini kalau dalam partikel. Kalau dalam kuantum beda lagi, dia sedikit. Ininya sama, ya, sama. Tetapi ciptaan ini hanya adalah drama cahaya saja. Drama cahaya dari apa? Dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Jadi apapun yang terjadi ini, ya, mulai dari terbentuknya string, ya, kemudian ada partikel-partikel dasar, ya, tadi,
Nah, inti atom, kemudian atom, molekul, semua yang terjadi ya di tubuh kita, di tubuh hewan, di bintang-bintang, di tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah drama cahaya. Drama cahaya yang berupa apa? Yang mempunyai energi, mempunyai vibrasi, dan mempunyai frekuensi. Hanya perubahan saja. Perubahan frekuensi, perubahan vibrasi, perubahan daya, sehingga menciptakan drama cahaya. Nah, ini fisika kuantum berhenti di sini. Ya. Nah, tetapi kita lihat nanti di mana sains berhenti dan di mana mulai marifatullah. Nah, ini dia. Menurut sains tadi sudah kita katakan ada dark energy, ada dark matter, ada visible materi, ada partikel dasar yang apa? Yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ruang kosong. Disinilah berhentinya sains. Dia mencari partikel Tuhan di dalam kekosongan seperti ini. Di dalam kekosongan ini mana partikel Tuhan? Ini menurut sains. Marifatullah mendahuluinya. Apa? Di sebaliknya sebenarnya adalah wajah yang maha halus. Nah, ini yang kita melihat nanti bagaimana wajah yang maha halus ini meliputi segala sesuatu. Ini dia. Ya, kita lihat. Maha halus ini adalah yang tadi ya, yang mulai dari partikel dasar sampai kepada materi atau makhluk. Kita sudah tahu di sebaliknya adalah zat. Apa di baliknya tadi ya, kalau di sains ini bukan partikel, kalau ini adalah sudah mencapai kepada pemahaman tentang cahaya, sama-sama saja. Tetapi kita sudah lebih lagi dari itu. Apa? Di baliknya adalah apa? Zat. Zatlah yang meliputi segala tadi. Ya, segala drama cahaya, segala drama vibrasi, segala drama frekuensi-frekuensi ya. Kalau orang berada di frekuensi-frekuensi ini, disinilah orang nanti akan belajar tentang apa? Hukum-hukum alam, ya, hukum pertukaran energi, hukum macam-macam lah di situ. Ada 20 atau 13 sampai 20 hukum yang sudah dipahami orang tentang itu. Dan kita tidak berhenti di sini. Ya, kalau berhenti di sini, ini adalah level 2. Ya, kita masih belajar sampai di hakikat. Di marifatnya apa? Mahalus. Mahaluslah sebenarnya di sini. Nah, mahalus ini, ya, yang mahalus yang meliputi segala ciptaan tadi, ya, ini sebenarnya apa? Mahalus kecil sekali dibandingkan dengan diri Allah yang maha besar. Nah, jadi mahalus itu, ya, dia bisa mahalus meliputi semua karena dia lebih kecil dari apapun materi yang paling kecil. Ya, diliputi semua oleh dia. Tetapi dia juga sekaligus apa? Dia mahalus dibandingkan dengan yang maha besar. Nah, ini yang tidak ada perbedaan, tetapi pemahamannya perlu dibagi dua seperti itu. Ya, mahalus kalau bercerita tentang yang mahalus, kewujudan yang mahalus dibandingkan dengan yang maha besar, maka itulah ukuran ataupun perbandingan kebesarannya. Tetapi kalau mahalus yang meliputi itu adalah di dalam Lauhul Mahfuz ini semuanya diliputi atau diliputi seperti air meliputi es. Nah, itu yang mahalus tadi. Jadi paham kita sekarang. Nah, yang maha besar dengan yang maha halus ini itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka paham kita ayatnya, sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Dia meliputi ke semua tempat dan ruang. Paham kita tadi, ya. Maka ketahuilah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah. Bagaimana kita akan melepaskan diri dari yang maha halus tadi, ya? Karena semua kita diliputi tanpa kecuali, ya. Badan kita, sel tubuh kita, pikiran kita, ya. Kemudian ruh kita diliputi semua, nyawa kita diliputi juga semua, ya. Tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halusnya atau seringan-ringannya yang ada di bumi atau di langit. Itu kita lihat tadi, sehalus-halusnya, seringan-ringannya, sekecil-kecilnya, semua berada di dalam liputan yang maha halus tadi. Ya, nah bagaimana mau lari ya? Ekor gajah mana bisa berpisah atau lari dari gajah, ya?
Dia tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, ya. Sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui segala-galanya. Ya, yang maha meliputi, ya, yang maha halus, tidak ada lagi kata tentang zat. Ya, kita tidak melihat lagi zat. Yang kita lihat yang maha meliputi, kalau masih berkata tentang zat, maka itu masih berada dalam tatanan apa? Tatanan hakikat. Dalam level 1 dan 2. Tetapi di dalam level yang sekarang, itu adalah kita hanya melihat yang maha halus saja. Yang maha halus beraktivitas, yang maha halus beraksi, yang maha halus bermanifestasi. Manifestasinya apa? Terzahir menjadi drama ilahi. Ya, itu dia. Nah, maka kalau kita melihat sebuah sapu tangan, maka bisa nggak kita melihat sapu tangan itu sebenarnya kita sudah melihat kapas. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Ini sapu tangan, ini level 1. Ini adalah benang, ya. Ini level 2 atau 1-2. Sekarang level 3, ini adalah yang maha halus saja atau ini adalah kapas saja. Nah, ini perbedaannya dengan kajian kita yang terdahulu. Begitu juga dengan kalau kita melihat dinding, ya, maka kalau masih terlihat batu bata, masih terlihat dinding, ya, masih terlihat pasir dan sebagainya, ini adalah level yang sebelumnya, level 1 dan 2. Tetapi kalau level kita yang sekarang sudah tidak melihat lagi dinding dan batu bata, semuanya sudah pasir saja. Ya, yang bermain adalah kapas, yang bermain adalah pasir, yang bermain adalah maha halus, mengikuti kepada skrip atau lahul mahfud yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini wajah yang maha halus. Ini kita ulang sedikit, ya. Jadi kenapa kita gambarkan wajah ini persegi begini atau bulat, ya? Wajah digambarkan bulat atau persegi hanya untuk mengajar. Allah saja untuk mengajar atau memberitahu dirinya terpaksa Allah memakai gambaran juga. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah adalah cahaya langit dan bumi yang itu pernyataan. Nanti kita lihat. Perumpamaannya adalah seperti lubang yang tak tembus. Allah sendiri memberi perumpamaan. Ya. Nah, nanti kita lihat, ya. Nah, apapun yang kita lihat sekarang, ya, itu adalah apa yang kita pelajari sekarang, itu baru masih kita belajar tentang ekor gajah. Ekor gajah. Kita belum berbicara tentang badan gajah dan gajah secara keseluruhan. Nah, kalau kita berbicara tentang ayat ini, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tidak dapat terlihat atau tersembunyi dari pikiran manusia. Ini adalah yang maha halus, kita berbicara tentang yang maha halus, ya. Nah, bagaimana dengan manifestasi cahaya, ya? Jadi tajalli kemudian bermanifestasi menjadi cahaya, bercahaya. Tajalli tadi bukan hanya supaya terlihat tajalli itu, maka dia bermanifestasi menjadi cahaya. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Genesis, ya, dan Tuhan berfirman jadilah cahaya dan cahaya itu pun terjadilah. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam Genesis ini adalah kitab-kitab orang Kristiani. Yang pertama adalah word atau kata bersama Tuhan, dan word adalah Tuhan. Ini tidak betul karena kata itu sendiri adalah ciptaan. Kun itu adalah ciptaan, ya, makanya tidak tepat. Yang tepat apa? Yang tepat adalah tajalli yang maha halus, ya, tajalli lalu bercahaya, itu baru betul. Lubang yang tak tembus, maha halus bertajalli. Kaca atau zat bercahaya itu adalah wajibul wujud. Pelita atau lauh mahfuz adalah word atau kun. Nah, disinilah nanti mungkinul wujud. Jadi kalau kita lihat kata-katanya, ayat Al-Qur'annya seperti ini. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini adalah sebuah pernyataan dari Allah. Allah langit dan bumi. Bagaimana Allah menerangkannya, memisalkannya. Nah, ini perumpamaannya adalah Allah itu adalah cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tak tembus. Seperti kita tadi. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Ya.
Dan kaca itu adalah seakan bintang yang bercahaya. Ya, seperti ini tadi gambarannya. Tajalli bercahaya, lubang yang tak tembus, ya ini adalah tajalli. Kemudian kaca bercahaya itulah wajibul wujud atau zat. Pelita, lau mahfud atau word, disinilah mungkinul wujud. Ya, nah kalau kita gambarkan sini ya, maha besar tajalli lubang yang maha halus, di dalamnya cahaya atau zat yang bercahaya, dan di dalamnya lagi lauhul mahfud. Ya, nah lubang yang tak tembus ini adalah seperti bola kaca, ya tidak terbuka sama sekali, ya tertutup dia, semuanya ada di dalam. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya adalah cahaya juga, bola yang bercahaya. Jadi ada bola yang ya, tidak tembus, di dalamnya ada bola bercahaya, di dalamnya lagi ada bola yang berupa lauhul mahfuz. Ya, jadi inilah apa namanya penzahirannya itu. Ya, makanya yang terjadi di lauhul mahfuz ini adalah sebuah kepatuhan yang ketat, sebuah kepatuhan yang ketat, sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah itu dia. Ya. Zat yang maha halus bercahaya, ini sudah kita indikan tadi, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah, ya, engkaulah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan, wajibul wujud atas semua ciptaan, mungkinil wujud, tidak ada Tuhan selain engkau. Nah ini adalah Rasulullah berbicara sebenarnya tentang zat, ya, bukan terhadap yang maha halus, ya. Nah setelah itu apa? Yang maha halus bercahaya menjadi zat. Lalu apa? Zat itu juga, dari zat itu juga muncul apa? Lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz. Apa itu lauhul mahfuz? Yaitu lembaran, gambaran, bayangan, 3 dimensi atau hologram berbentuk, atau kalau dalam ilmu sekarang itu adalah bentuk buatan komputer. Ya, inilah yang dikatakan oleh Stephen Hawking, ya. Allah pencipta yang ada semua di langit dan di bumi. Dan bila dia berkehendak sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya. Kepada apa? Cikal bakal langit dan bumi. Jadilah, lalu jadilah ia. Nah ini, ya, inilah apa dikatakan maha besar berfirman kepada paduan langit dan bumi yang ada di dalam lauhul mahfuz ini. Nah ini nanti pada pelajaran berikutnya akan kita bedah ini. Bagaimana firman kun ini, ya, berapa kali firman kun ini, nanti insya Allah akan kita bedah, ya. Nah, tapi yang sekarang kita ketahui dulu bahwa kun itu ada terjadi di mana? Di lauhul mahfuz, ya. Ini dia, lauhul mahfuz, disinilah terjadi kun itu, ya. Setiap penjairannya adalah manifestasinya yang menjadi sifat-sifat tertentu, ya. Tapi yang pada pelajaran yang kita sekarang ini, yang paling penting adalah zat ataupun lauhul mahfuz tidak punya kekuatan sama sekali. Dia tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, yang menggerakkannya adalah yang maha halus. Ya, yang maha halus yang menggerakkannya. Jadi ini yang penting kita pahami bahwa apapun juga yang ada di dalam lauhul mahfuz, ya, apakah zat yang wajibul wujud itu tidak punya kekuatan sama sekali. Nah ini kita lihat nanti pada kajian berikutnya kenapa dikatakan tidak punya kekuatan, ya. Karena apa? Karena yang punya kekuatan, yang menggerakkan semua itu adalah yang maha halus sebenarnya. Nah mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini, ya, saya bagi kajian kedua ini beberapa ini juga mungkin dua sesi, ya. Karena ini kalau kita pelajari terus juga nanti apa namanya agak kadang-kadang kita agak bingung, ya, kita lepas ini di mana hubungannya. Tapi dengan kajian yang sekarang kita sudah tahu bahwa kepatuhan yang ketat itu terjadi hanya bisa karena ada yang maha halus yang bertajali, yang maha halus kemudian bercahaya menjadi zat, ya, menjadi zat, kemudian zat itulah nanti yang akan terzahir menjadi semua sandiwara ilahi sesuai dengan apa? Sesuai dengan lauhul mahfuz yang telah ditetapkan oleh Allah atau rencana induk yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, sampai di sini 1 jam.
saya selesaikan di sini ya. Insya Allah 2 minggu lagi kita ketemu dalam lanjutan ini bagaimana kita melihat Lauhul Mahfudz ini. Lauhul Mahfudz ini adalah seperti apa? Seperti gulungan nanti, gulungan atau gambaran yang digulung ya, yang dilihat oleh Rasulullah saat Isra dan Mi'raj. Demikian Bang Bayu dan sahabat-sahabat semua, ya kita selesai dalam slide yang ke-87. Nanti kita masuk ke slide 88 sampai ke 143 pada kajian insya Allah yang berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.